Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku narasumber dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia yang diselenggarakan oleh Guru Cendekia, tentunya dengan slogan kami, berkarya nyata untuk pendidikan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Cendekia ini, khususnya pada Diklat Daring, akan diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana rinciannya untuk 2 hari pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir, silakan Bapak Ibu bisa fokus untuk menyimak materinya dan tentunya berkarya nyata untuk pendidikan. Nah, di mana pada malam hari ini Bapak Ibu kegiatan kita bertema menulis dan menyusun artikel PTK. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi dengan PTK itu apa sih sebenarnya, begitu. Dan nanti akan diulas, dikupas secara tuntas oleh Bapak Muhammad Suhardi terkait pertama terkait bagaimana cara menentukan ide dari penelitian tindakan kelas ini dan nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut terkait bagaimana cara menulisnya, kemudian bagaimana cara menyusun artikel ilmiah PTK ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya ketika Bapak Ibu mengikuti diklat daring Guru Cendekia ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait presensi, begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang terlambat hadir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti segala bentuk administrasi akan kami bagikan melalui WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang terpenting adalah Bapak Ibu berada di WhatsApp Group tersebut. Jadi jangan sampai live terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kegiatan ini selesai, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah siap menerima materi pertama di diklat daring pada malam hari ini? Silakan Bapak Ibu bisa mencantumkan atau langsung tulis di kolom chat Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Dan nanti untuk di kolom chat Zoom ini Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya, begitu ya Bapak Ibu. Akan tapi Bapak Ibu bisa melakukan diskusi bersama dengan Bapak Muhammad Suhardi terkait beberapa pertanyaan nanti mungkin yang akan Bapak Ibu ingin tanyakan terkait menulis dan menyusun artikel PTK. Wah, ternyata sudah banyak sekali yang siap mengikuti pelatihan. Wah, keren sekali ini Bapak Ibu. Di tengah riuhnya kegiatan Bapak Ibu, di mana di malam hari ini seharusnya Bapak Ibu istirahat, tetapi Bapak Ibu masih terus semangat untuk menggali ilmu lebih lanjut terkait menulis dan menyusun artikel PTK. Wah, keren sekali ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi. Jika begitu, kami langsung saja, kami serahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Melisa, pada malam hari ini atas kesempatannya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam semangat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita coba untuk berkarya nyata untuk pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar berasumsi, tapi kita buat hal yang ataupun sesuatu yang nyata untuk pengembangan pendidikan kita. Itulah moto dari kami di Guru Cendekia yang kegiatan kali ini diadakan oleh perkumpulan para cendekiawan muda Indonesia yang fokus Bapak Ibu semua, kita lebih banyak untuk menggali ataupun mendalami ilmu dan kreativitas terkait dengan karya tulis ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang ingin terus untuk berkarya nyata ataupun mencari ilmu berkaitan dengan karya tulis ilmiah, kita bersama-sama untuk belajar
di Guru Cendekia. Baik, untuk malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu Bapak Ibu, kita bisa belajar bersama-sama dan coba untuk memahami terkait dengan tema diklat kita pada malam hari ini dan seterusnya berkaitan dengan artikel ilmiah dari penelitian tindakan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Oke, apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah nampak, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin Bapak Ibu semua, kita saling kenal terlebih dahulu karena kita akan bertemu kurang lebih 4 hari untuk membahas dan kita akan coba mendalami berkaitan dengan penelitian ataupun artikel dalam penelitian tindakan kelas yang nantinya Bapak Ibu akan publikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional. Nah, sebelumnya salam kenal dari saya Bapak Ibu, saya Muhammad Suhardi. Saya adalah sehari-hari profesi saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Mungkin Bapak Ibu yang sering mengikuti kegiatan kami, Bapak Ibu sudah tahu saya, akrab dengan saya, kita sama-sama untuk belajar di sini. Dan saya adalah reviewer dan editor juga di beberapa jurnal nasional dan pengelola juga Bapak Ibu. Jadi setiap karya tulis Bapak Ibu semua harapannya bisa terpublikasi, bisa dilihat oleh orang, bisa dibaca oleh orang. Itulah tujuan karya nyatanya. Kalau hanya sekedar tulisan disimpan saja, itu nggak ada orang tahu, nggak ada orang baca, ya apalah artinya seperti itu. Nah, saya juga aktif di konten kreator di di konten-konten terkait dengan pendidikan, terkait dengan karya tulis juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, nomor HP saya sudah ada dan saya juga sudah bergabung di grup Bapak Ibu masing-masing. Di grup WA Bapak Ibu masing-masing nanti kita bisa lebih dekat lagi, lebih akrab lagi untuk bisa berkomunikasi sampai dengan jadi sebuah karya seperti itu. Nah, terkait dengan tema diklat kita Bapak Ibu berkaitan dengan menyusun artikel ilmiah dari penelitian tindakan kelas, tentunya setiap karya Bapak Ibu semua, setiap karya, setiap hal yang Bapak Ibu ingin buat gitu ya, tentu dimulai dari ide terlebih dahulu. Kalau nggak ada ide, nggak mungkin Bapak Ibu bisa buat seterusnya. Bapak Ibu ada di kegiatan ini juga pasti ada idenya terlebih dahulu. Oh, saya akan butuh dokumentasinya untuk kegiatan ini misalkan, ataupun saya ingin naik pangkat, saya harus ikuti pelatihan. Itulah ide awalnya. Nah, kemudian barulah action berikutnya, Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu registrasi dan sebagainya. Itulah ide. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin lebih sebelum kita ke ide, agar ide ini tercurah gitu ya, lebih cepat untuk keluar, saya ingin tanya terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua yang hadir sekitar 200 yang ada di Zoom meeting ini, apakah Bapak Ibu pernah menulis artikel ilmiah atau pernah juga mempublikasikannya di jurnal ilmiah? Khususnya dalam artikel ilmiah PTK. Bisa dijawab di kolom chatting Bapak Ibu semua? Terkait dengan apakah Bapak Ibu pernah menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya? Belum. Ibu Siti Kamala belum pernah. Baik. Ada yang pernah, ada yang belum. It's okay. Oke, baik. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Pastinya ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah, mari kita coba untuk ulas kembali ataupun belajar kembali. Yang belum, juga kita akan mulai dari awal. Mulai dari awal untuk coba untuk memahami seperti apa sih artikel tersebut gitu ya.
Nah, yang materi Bapak Ibu semua, materi ini sudah kami kirimkan. Saya sudah selesai membuat materi itu sejak 3 hari yang lalu, dan kemarin sudah di-share oleh Bapak Ibu panitia yang mengadakan kegiatan. Materinya sudah kami kirimkan di grupnya Bapak Ibu masing-masing. Silahkan bisa dipelajari terlebih dahulu, khususnya untuk minggu-minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian ada contoh-contohnya juga. Nah, dari materi tersebut Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu, kemudian di Zoom meeting ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan lebih banyak untuk waktu untuk diskusi. Oke. Nah, yang pertama, menemukan ide penelitian tindakan kelas. Ini Bapak Ibu semua, ide tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah ide. Yang kedua adalah pengetahuan awal terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu, karena pengalaman sekali saya sudah sampaikan materi ini berkali-kali. Tapi masih ada juga Bapak Ibu yang baru masuk gitu. Kalau udah sering ikut di kegiatan saya pasti sering melihat materi ini. Bapak Ibu harus tahu dulu terlebih dahulu perbedaannya antara istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu sering dengar terkait dengan karya ilmiah. Ada laporan, ada artikel, ada jurnal, ada artikel populer, kemudian banyak lagi istilah-istilah karya ilmiah yang mungkin mirip, hampir-hampir mirip gitu ya. Nah, yang pada diklat kali ini kita akan bahas artikelnya. Oke. Artikelnya dari penelitian tindakan kelas. Yang mana artikel itu adalah tulisan ilmiah. Nah, yang bisa berasal dari hasil penelitian ataupun literatur review ya. Yang umumnya itu jumlah halamannya 7 sampai 11 atau 15 maksud saya. Jadi kalau yang tebal-tebal seperti skripsi, tesis, disertasi itu adalah laporan namanya Bapak Ibu. Nah, yang kita akan susun itu adalah artikel. Artikel ini bisa berasal dari laporan, bisa Bapak Ibu langsung tulis sebagai review ataupun tulisan langsung yang Bapak Ibu susun berdasarkan sistematika tertentu. Nah, artikel ini Bapak Ibu itulah yang dipublikasikan. Itulah yang masuk ke dapur jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini adalah medianya, media untuk publikasi. Oke. Kemudian ada juga jurnal ilmiah ini yang skalanya nasional, skalanya internasional. Nah, itu harus Bapak Ibu tentukan dulu mau kemana arahnya. Nah, dalam satu jurnal Bapak Ibu semua, misalkan jurnal A, itu memuat minimal 5 artikel, umumnya seperti itu. Minimum 5 artikel, dan biasanya maksimalnya itu ataupun beberapa rata-rata yang saya gunakan ini adalah 20. 5 sampai 20 atau 15 lah artikel yang dalam satu jurnal. Nah, itu bedanya. Kemudian ada artikel populer. Seringkali saya mengadakan kegiatan ataupun seleksi artikel gratis untuk publikasi di jurnal. Tapi ada yang terbalik yang disampaikan kepada kami. Pak, saya ingin publikasi di jurnal, tapi malah ngirim artikel populer. Artikel populer ini adalah tulisan untuk media massa atau koran. Nah, Bapak Ibu sering baca koran itu adalah namanya artikel populer. Tidak bisa dipublikasi di jurnal ilmiah. Yang dipublikasi di jurnal ilmiah adalah artikel ilmiah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dalam diklat kali ini kita akan susun artikel ilmiah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu fokus pada pertanyaannya adalah ataupun pembahasannya adalah artikel. Jangan tanya nanti bab 1, bab 2 itu tidak ada dalam artikel. Nah, itu. Kemudian lampiran-lampiran nggak ada dalam artikel gitu ya. Nah, ini yang harus kita tahu makna awalnya terlebih dahulu. Nah, dan kita fokus pada artikel ilmiah PTK. Oke. Nah, sedangkan PTK Bapak Ibu, PTK ini adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas gitu ya, yang dulu udah lama udah diperkenalkan oleh ahli-ahlinya, terutama Lewin itu yang paling terkenal karena itu yang pertama gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh
ahli-ahli yang lain seperti Chemist and Taggart itu biasanya dalam bagan ataupun alur penelitian tindakan kelas itu terkenal sekali. Di buku-buku PTK itu pasti alur penelitian tindakan kelas Chemist and Taggart gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Baik, kemudian PTK, Bapak Ibu semua, adalah rumpun dari action research ataupun penelitian tindakan. Itu yang dilakukan oleh pendidik, ya, ataupun guru, ataupun dosen, ataupun yang berkaitan dengan kelas. Nah, ada juga yang penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Penelitian tindakan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK. Penelitian tindakan pengawasan itu dilakukan oleh pengawas. Nah, itu perbedaannya. Tapi satu rumpun dia dalam penelitian tindakan kelas, Jadi Bapak Ibu, antara PTK, PTS, PTBK, PTKP, apapun istilah yang Bapak Ibu kenal itu, rumpunnya adalah atau rumusnya sama dengan penelitian tindakan atau action research. Nah, fokusnya Bapak Ibu di artikel yang akan kita susun adalah PTK. Jadi artikel yang akan kita buat, artikel yang akan kita tulis dan susun itu adalah artikel penelitian tindakan kelas. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua. Nah, sedikit kita coba mengingat-ingat kembali. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah melakukan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif ataupun R&D. Itu apa namanya? Ada perbedaan khusus. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke lebih jauh. Yang mana penelitian action research ini ataupun PTK ini, Bapak Ibu, beda dengan penelitian kualitatif ataupun penelitian formal yang lain. Ya, kalau bisa Bapak Ibu lihat di screen-nya masing-masing, dari siapa yang melakukan penelitian sampai dengan fungsinya itu masing-masing ada. Terus mana yang lebih baik Bapak Ibu dalam penelitian? Sama baiknya. Karena penelitian itu sesungguhnya memiliki tujuannya masing-masing. Kualitatif punya tujuannya masing-masing, kuanti punya tujuannya masing-masing, PTK tujuannya adalah masing-masing juga. PTK itu tujuannya seperti ini, untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Inilah tujuannya atau fungsinya. Jadi Bapak Ibu, dalam penelitian tindakan kelas itu, yang bisa menulisnya adalah guru atau pendidik, dosen mungkin, atau widyaswara yang memiliki murid di kelas, ataupun Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran di kelas. Di kelas tidak harus di ruangan 4x4 gitu ya, di ruangan Zoom itu juga boleh. Bisa Bapak Ibu tulis sebagai penelitian action research. Nah, ini Bapak Ibu secara garis besarnya untuk perbedaannya. Lalu Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu ingin menulis artikel penelitian tindakan kelas, maka Bapak Ibu harus terlebih dahulu banyak melihat contoh-contoh. Paling tidak terlebih dahulu paham berkaitan dengan seperti apa PTK itu. Seperti apa tindakan kelas itu. Kemudian Bapak Ibu akan coba untuk melihat contoh-contohnya. Nanti akan kami berikan semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, terlebih dahulu kita harus paham terlebih dahulu ini terkait dengan latar belakang masalah yang dibahas dalam artikel ataupun tulisan penelitian tindakan kelas. Masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah permasalahan di kelas apa? Di kelas Bapak Ibu. Karena tadi fungsinya ataupun tempat penelitiannya adalah di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nggak berlaku di kelas orang. Di kelas Bapak Ibu masing-masing. Karena kita setiap pengajar, pendidik itu memiliki masalahnya masing-masing di kelas. Jadi caranya adalah catat permasalahan di kelas Bapak Ibu. Nah, misalkan masalah, ini masalah
apa namanya, nilai siswa saya kok jelek gitu ya. Hasil belajar. Kemudian ini siswa-siswi saya kok aktivitasnya belum terkoordinir dengan baik ya, ataupun masih berantakan, belum tersusun dengan rapi gitu. Nah, itu permasalahannya adalah aktivitas. Atau permasalahannya berkaitan dengan motivasi. Motivasi siswa Bapak Ibu kurang gitu kan. Ketika Bapak Ibu menjelaskan, siswa-siswinya banyak yang main game gitu kan. Ataupun ketika saya menyampaikan materi, Bapak Ibu tidak memperhatikan gitu. Banyak yang hanya sekedar numpang Zoom meeting gitu. Itulah permasalahan di kelas, Bapak Ibu. Jadi permasalahan di kelas itu ada banyak sekali, yang tentunya permasalahan PTK tidak terbatas hanya pada hasil belajar dan motivasi saja. Ada banyak sekali, ada keterampilan, ada kemampuan, keterampilan berpikir kritis misalkan. Ada kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Itu adalah permasalahan dalam kelas masing-masing. Nah, itu dicatat. Dan analisa. Oke, langkah kedua. Analisa kenapa kira-kira, ini masih asumsi saja gitu ya. Ini masih kita Bapak Ibu berasumsi ketika masalah itu ada, apa penyebabnya? Gitu ya. Apa penyebabnya? Kira-kira penyebabnya silahkan. Tentu Bapak Ibu bisa berasumsi karena Bapak Ibu sendirilah yang mengajar gitu kan. Kalau kelas yang lain mungkin Bapak Ibu nggak paham, tapi ini kelas Bapak Ibu sendiri, tentunya Bapak Ibu paham terkait dengan masalahnya. Apa kira-kira penyebabnya? Silahkan. Oh, mungkin prestasi siswa-siswi saya kurang ini karena nggak termotivasi gitu kan untuk belajar. Kemudian motivasi yang bermasalah. Kira-kira penyebabnya apa? Oh, mungkin ketika masuk kelas itu kita nggak segarkan dulu, kita nggak semangati dulu gitu. Langsung saja buka halaman 5 lembar ke 10 gitu. Itu agak nggak bisa meningkatkan motivasi. Itulah asumsinya. Oh iya. Oke, setelah Bapak Ibu analisis permasalahannya, tentukan urgensi masalah tersebut. Mana yang Bapak Ibu pilih salah satunya. Mana kira-kira masalah yang Bapak Ibu akan selesaikan. Yang paling urgent deh. Nah, yang paling penting kira-kira. Masalah kita ini banyak Bapak Ibu. Jangankan di kelas, di hidup kita aja banyak kok masalahnya. Lalu yang paling penting dulu yang Bapak Ibu selesaikan yang mana gitu kan? Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah orang tua nih, mana nih yang harus diselesaikan dalam hidup dulu? Sama-sama di siswa juga di kelas. Apakah masalah motivasinya dulu, masalah hasilnya dulu, atau masalah prosesnya dulu? Ya tentunya ya it's okay lah. Motivasinya dulu Bapak Ibu perbaiki, baru hasilnya. Jangan hasilnya dulu Bapak Ibu perbaiki tapi motivasinya masih nol gitu kan. Motivasinya dulu Bapak Ibu perbaiki. Oke, saya akan ambil masalah yang paling urgent di kelas saya ini harus selesai, harus jadi gitu kan. Ambil permasalahan berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Harus selesai. Gitu ya, harus bangkit dulu motivasinya. Saya akan lakukan tindakan penelitian, tindakan kelas. Lalu cari alternatif solusinya ataupun tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Karena dalam PTK itu adalah Bapak Ibu sendirilah yang melakukan tindakannya. Oke? Bapak Ibu sendirilah yang melakukan tindakan tersebut untuk kelas Bapak Ibu sendiri agar masalah yang tadi selesai, agar masalah yang Bapak Ibu alami tadi teratasi gitu. Karena itulah tujuan besar dari PTK. Nah, nih. Kemudian Bapak Ibu cari alternatifnya. Oke, kalau motivasinya kurang gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih apakah metode, apakah strategi, apakah media, ataupun tindakan yang lain. Tentu tindakan itu yang bersifat real, bukan tindakan yang abstrak gitu kan. Harus ada tindakan nih. Apakah Bapak Ibu pakai metode? Oke, saya akan pakai metode ice breaking yang seru dulu gitu kan, agar motivasi siswa saya meningkat gitu kan. Oke, saya akan pakai metode permainan dulu. Sebelum kita belajar bahasa Inggris itu kita main-main dulu lah kosakata gitu kan, permainan kosakata.
agar bangkit dulu nih motivasi belajarnya. Jangan sampai Bapak Ibu ngajar bahasa Inggris, tahu-tahu masuk kelas langsung dihadapkan sama buku tebal gitu kan, ya males orang belajar, apalagi anak-anak gitu kan. Jangankan kita orang tua, anak-anaknya udah males gitu. Nah, itu yang harus ada solusinya. Nih Bapak Ibu ya. Ini latar belakang dari PTK itu sendiri. Jadi pembahasannya nanti ataupun artikelnya harus fokus dalam penelitian tindakan kelas. Baik, lalu Pak, model atau metode apa yang diterapkan? Ada banyak sekali Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan model, metode itu ada banyak sekali. Ada discovery, problem based learning, project based learning yang sangat digaungkan sekarang di kurikulum Merdeka itu. Langsung kita berbasis project saja, nggak perlu teori banyak-banyak. To the point pada projectnya. Problemnya, berikan problem ataupun kita cari problem solvingnya gitu kan. Nah, itu model-model yang Bapak Ibu bisa terapkan. Cooperative learning ada puluhan, bahkan sampai yang saya tahu saja itu ada 80 yang cooperative learning ini. Ada teams games turnamen, jigsaw, direct instruction, group investigation. Ada 70-an metode pembelajaran dalam cooperative learning. Silahkan pilih salah satu, kira-kira mana nih yang paling oke. Paling oke-nya menurut siapa? Menurut teori. Nah, silahkan baca-baca dulu. Seperti apa sih game turnamen, seperti apa alurnya? Oh, ada gamenya nih, turnamennya. Ini bisa meningkatkan motivasi siswa saya ketika saya ajak main game dulu. Oke, boleh baca-baca dulu. Oh, model ini. Oke, yang masuk gitu kan. Kemudian media. Nah, media tentunya apakah media visual, media audio visual. Silahkan pilih media yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam tindakan dalam penerapannya untuk penyelesaian masalah. Media TV kah, media PowerPoint kah, animasi kah, media alat peraga. Untuk belajar biologi terkait dengan struktur tubuh, ya harus pakai alat peraga. Nggak mungkin kita hanya sekedar ceramah dongeng saja. Oh, bentuk paru-paru itu bulat, lonjong gitu kan. Ya pakai alat peraganya. Nah, itu bisa memudahkan dalam penyelesaian tindakan. Karena tindakan yang dibutuhkan dalam PTK itu adalah tindakan nyata. Oke, inilah media dan alat peraganya. Nah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan media zaman sekarang gitu kan. Media zaman now ini kan lebih keren gitu, digital gitu. Seperti yang sekarang kita gunakan, belajar nggak harus di kelas. Pakai Zoom meeting cukup gitu kan. Untuk jarak jauh kan, karena kita jauh nih. Kita gunakan Zoom meeting aja, outputnya sangat bagus sekali, apalagi kita bertemu secara langsung gitu kan. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan pembelajaran menggunakan Animaker ataupun animasi, menggunakan Powtoon misalkan. Oh, anak-anak sekarang jago-jago kok digitalnya. Kemudian apa namanya, membuat animasi, kemudian membuat kuis, menggunakan quizzes misalkan. Untuk kuis-kuis digital itu sangat keren sekarang Bapak Ibu. Jadi harus Bapak Ibu update juga. Jangan sampai permasalahan Bapak Ibu yang dihadapi salah metode, salah media yang digunakan. Jadi harus update juga. Oh, permasalahannya seperti ini. Ya jangan sampai anak-anak kan suka main game sekarang. Itu adalah permasalahan Bapak Ibu sesungguhnya. Suka main gadget di kelas gitu kan. Udah dilarang juga nggak bisa gitu. Ya gurunya juga harus update. Jangan sampai masalahnya adalah gadget, Bapak Ibu langsung setrap gitu kan, dibanting ataupun dipecahin HP-nya. Ya bukan gitu problem solve-nya gitu kan. Ajak anak-anak bermain game edukasi gitu kan. Nah, itu ada salah satu cara Bapak Ibu. Oh, teorinya apa? Silahkan baca teorinya, ada banyak sekali. Silahkan kaitkan dengan kasus ataupun asumsi
ataupun hasil-hasil penelitian yang ada. Itu boleh Bapak Ibu. Oke, jadi jangan sampai permasalahan yang Bapak Ibu kupas ataupun ingin perbaiki salah metode. Oke. Lalu setelah Bapak Ibu tahu media dan permasalahan yang Bapak Ibu akan gunakan, harus paham juga terkait dengan siklus ataupun alur dari penelitian tindakan kelas. Karena kita akan susun artikelnya nih. Kita akan susun artikel PTK. Kalau nggak paham terkait dengan metode ataupun prosesnya, nanti ya salah hasilnya gitu kan. Paham juga dengan ini. Siklus. Siklus adalah proses penelitian yang dilakukan dalam tindakan kelas. Oke. Prosesnya bagaimana dari Bapak Ibu turun lapangan, merencanakan, lalu dilaksanakan sampai dengan tahapan-tahapan. Nah, itu namanya siklus atau prosedur. Ya. Nah, siklus Bapak Ibu, ada pertanyaan seperti ini. Apa itu siklus PTK? Nah, tadi sudah saya jawab, adalah prosedur ataupun proses penelitiannya dari perencanaan sampai dengan nanti akan mendapatkan hasil. Itulah siklus, proses. Berapa siklus? Nah, berapa siklus dan apa saja siklus PTK? Siklusnya adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, mengamati dan merefleksi. Itu adalah satu siklus. 4 proses ini adalah satu siklus. Ini, oke. Kemudian dari proses ini Bapak Ibu, nah berapa siklus minimal dan maksimalnya? Nah, menurut buku 4 di situ dilakukan minimal 2 siklus, ya. Jadi minimal 2 siklus, maksimalnya adalah sesuai dengan kepuasan Bapak Ibu terkait dengan peningkatan tujuan Bapak Ibu. Nah, minimal siklusnya ada 2. Nah, ya kalau diasumsikan kalau perbaikan ya nggak mungkin sekali lah. Harus ada evaluasinya dulu, baru dilakukan lagi, baru kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Kalau nggak puas di siklus kedua, kalau nggak puas buat lagi siklus ketiga, tapi harus mengevaluasi dengan benar dulu pada tahapan refleksi ini. Nah, tahapan-tahapan refleksi, tahapan perencanaan dan semuanya ini silahkan bisa Bapak Ibu baca di buku PTK. Ada banyak sekali, tinggal Bapak Ibu ketik Google tahapan perencanaan PTK, ada ratusan di situ referensi. Di Google itu banyak sekali. Oke, dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan refleksi. Lalu berapa pertemuan per siklus? Menurut buku 4 ataupun teori yang banyak ada, itu minimal 2 pertemuan. Oke, minimal 2 pertemuan per siklus. Oke, berarti kalau ada siklus kedua berarti 4 jumlahnya. Ada 2 siklus pertama, ada 2 di siklus kedua. Oke, kalau lagi ada siklus ketiga, berarti silahkan buat pertemuannya lagi. Nah, ini yang harus dipahami betul-betul lebih dahulu sebelum menyusun artikel. Nah, tapi kalau Bapak Ibu guru rasanya ini perkara gampang, mudah kok ini, sangat mudah malah. Oke. Kemudian kita Bapak Ibu semua dalam penyusunan laporan itu pasti ada petunjuk pedomannya. Silahkan bisa dilihat pada buku pedoman. Jika Bapak Ibu ingin menulis artikel, itu pasti ada template-nya, ada aturan-aturan tersendiri. Nah, ini juga berapa siklus ataupun berapa pertemuan per siklus itu ada aturannya juga. Dalam buku pedoman angka kredit pengembangan profesi berkelanjutan itu ada, dan beberapa referensi yang lain juga ada yang mengatakan dalam satu siklus, dalam satu PTK itu minimal 2 siklus karena asumsinya adalah sebuah perbaikan dan peningkatan, maka itu disarankan minimal 2, maksimalnya sesuai dengan kepuasan ataupun tingkat keinginan dari peneliti. Kalau udah 70 atau 80 Bapak Ibu merasa puas, sudah oke gitu kan. Nggak bisa dipaksa karena masing-masing kelas, masing-masing daerah ataupun masing-masing siswa Bapak Ibu memiliki kemampuannya berbeda-beda.
nggak bisa dipaksa 95 kalau di pelosok sana gitu kan. Pakai Bapak Ibu pakai standar 90 tapi akses listriknya susah gitu kan. Nah, jadi pakailah standar peningkatan sesuai dengan siswa-siswi Bapak Ibu, karena yang tahu karakternya, yang tahu kemampuannya, yang tahu situasinya adalah Bapak Ibu guru sendiri. Nah, baik, lanjut. Oke Bapak, saya ingin contoh gitu. Contoh langsung gitu. Kita akan berlanjut ke artikel sekarang. Kita akan berlanjut ke artikel tapi masih kulitnya dulu. Besok akan kita kupas lebih dalam. Bapak Ibu, tadi ada beberapa sudah saya ingatkan perbedaan laporan dengan artikel. Nah, kalau laporan PTK ataupun skripsi, tesis itu kan judulnya panjang banget gitu ya. Ada apa namanya? Variabelnya, ada nama sekolahnya, tahun pelajarannya, kelas berapa, itu lengkap dalam judul laporan. Tapi kalau judul artikel tidak. Dia mengambil intisarinya saja. Dia mengambil poinnya saja yang disusun kembali dalam artikel judulnya. Nah, ini yang harus dicatat kembali. Nanti dalam artikel Bapak Ibu, inilah yang diikuti berdasarkan judul yang ini. Ya. Inilah yang diikuti. Jadi judul besarnya adalah meningkatkan kemampuan membaca anak dengan media kartu. Baca sederhana di kelas 1 SD lengkap gitu judul laporannya. Kalau judul artikel bisa seperti ini, meningkatkan kemampuan membaca anak dengan media kartu baca sederhana. Cukup. Nggak perlu Bapak Ibu panjang-panjang sampai di sini. Cukup sampai di sini saja. Oke? Atau bisa juga penggunaan media kartu baca sederhana sebagai alternatif meningkatkan kemampuan membaca. Itu boleh juga. Yang penting variabel dan apa yang Bapak Ibu teliti itu nampak dalam judul. Nah, ini. Kalau judul artikel itu lebih apa namanya ya? Lebih fleksibel. Beda kalau laporan. Kalau laporan tuh sampai tahunnya juga harus ada dalam judulnya. Kalau artikel ilmiah itu tidak. Nah, oke. Pak, dalam contoh-contohnya ini, contoh-contoh artikel PTK yang lain ada judulnya. Tidak masalah sebenarnya, Bapak Ibu. Tidak masalah. Yang nanti akan saya jelaskan juga ada aturan-aturannya. Ada template-nya gitu ya, yang Bapak Ibu harus ikuti. Oleh karena itu, silahkan nanti kita akan lihat sama-sama template jurnalnya. Jadi seperti inilah judul artikel yang Bapak Ibu harus buat nantinya. Oke. Nah, saya ingin buat Pak Suhardi untuk artikelnya. Lalu apa langkah saya? Langkah saya untuk membuat artikel nanti. Gitu ya. Oke, saya sudah paham PTK Pak. Itu pelajaran lama banget itu, gitu ya. Itu sudah saya paham sekali. Gitu. Nah, silakan kalau sudah Bapak Ibu paham dengan teorinya. Oh, PTK itu seperti ini. Lalu prosesnya seperti ini. Udah paham kan, gitu kan? Nah, oke. Lalu selanjutnya adalah silahkan banyak membaca dulu. Jangan mulai nulis Bapak Ibu. Baca dulu, cari referensi dulu di perpustakaan. Bapak Ibu baca apa? Ya baca berkaitan dengan tulisannya. Bapak Ibu ingin nulis PTK, ya baca terkait dengan PTK. Baca berkaitan dengan artikel-artikel PTK. Jangan nulis dulu, stop tulis dulu ya. Nah, baca dulu. Karena pepatah kuno sampai sekarang itu sama. Dengar dulu sebelum berbicara dan membaca dulu sebelum menulis. Ini pepatah dari zaman dulu dan sampai sekarang, Bapak Ibu. Bukan pepatah zaman dulu aja. Sekarang sangat berlaku sekali. Karena kebanyakan kita ingin komentar saja, tapi belum kita baca tuntas sudah ingin komentar. Kita belum mendengar penjelasannya udah ingin berbicara saja gitu kan. Dengar dulu baru kita berbicara dan kita coba membaca dulu. Silahkan baca dulu baru Bapak Ibu jadi penulis. Jangan pernah berharap.
Jangan pernah berharap menjadi seorang penulis yang bagus, apalagi ini kaitannya dengan artikel ilmiah yang memiliki aturan-aturan banyak, ya. Sebelum Bapak Ibu membaca, ataupun kalau malas membaca, ya sudah akan revisi, karena sesungguhnya artikel ilmiah itu banyak aturan. Nanti kita akan lihat aturan-aturan sampai detail aturannya. Itu yang harus Bapak Ibu baca dulu. Baca terkait dengan artikelnya, baru kita tulis. Kemudian baca referensi di internet. Zaman sekarang loh Bapak Ibu, nggak perlu lagi kita mungkin repot-repot ke perpustakaan kota, perpustakaan daerah, perpustakaan kampus. Semua ada di Google. Apa yang nggak ada di Google? Cara mencari pacar ada, cara memasak ini ada, cara mau ngapain saja ada di Google petunjuknya. Tinggal Bapak Ibu beli kuota saja, gitu ya. Mau cari apa ada di sana. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa gunakan dalam mencari referensi ilmiah. Oke? Nah, karena tujuan kita ini ingin menulis, ya, menulis artikel, maka silahkan Bapak Ibu bisa berselancar di Google Scholar. Nah, ini. Karena tujuan Bapak Ibu ingin menulis, karena yang saya sarankan tadi membaca sebelum menulis, oleh karena itu silahkan baca-baca dulu di Google. Buka Google Scholar. Nah, jangan sampai malas membaca ya Bapak Ibu ya. Itu saran yang paling sederhana deh. Google Scholar. Nah, Google Scholar atau Google Cendekia sama seperti nama penyelenggara kegiatan ini, para cendekia. Cendekia itu adalah para pemikir gitu ya. Google Scholar. Silakan dibuka Google Scholar karena semua bank artikel dari nasional sampai internasional itu ada di sini. Kalau Bapak Ibu buka Scopus, DOAJ, Sinta itu mungkin lebih dibagi-bagi dia. Kalau Google Scholar semua ada di sana. Tergabung semuanya di sana. Baik, yang akan kita cari referensi ataupun bahan bacaan adalah PTK. Jadi boleh Bapak Ibu pakai kata kunci PTK nanti. Tapi apa yang menjadi topik penelitian Bapak Ibu, apa yang minat Bapak Ibu itu bisa dijadikan kata kunci. Misalkan saya ingin, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Tahu aja sih Google ini. Padahal saya baru ketik pembelajaran saja udah keluar berbagai masalah, tapi berarti tahu dia nih. Makanya kita tinggal ketik saja. Nah, dikeluarkan berbagai referensi. Agar lebih detail lagi, silahkan Bapak Ibu ketik PTK. Nah, pembelajaran berbasis masalah PTK, kemudian pembelajaran berbasis project, kemudian cooperative learning, tulis juga dengan kata PTK karena yang akan kita tulis ini adalah PTK, maka bacaan kita harus banyak PTK. Jangan Bapak Ibu ingin pergi ke Malaysia gitu kan. Tapi referensi yang Bapak Ibu baca-baca ya liburan ke Bali gitu kan, ya nggak nyambung. Kalau Bapak Ibu ingin ke Malaysia ya banyak baca berkaitan dengan bagaimana perjalanannya ke sana gitu kan. Kalau Bapak Ibu ingin liburan ke Bali ya baca-baca petanya, tanya gitu kan, tanya di Google apa saja destinasi wisata di Bali gitu kan. Jangan beda-beda, harus sesuai dengan tujuan bahan bacaan kita. Nah ini, dan silahkan selancar cari. Oke, pembelajaran berbasis masalah PTK, searching. Nah sekarang kan tinggal klik saja gitu kan. Oke, ternyata banyak sekali. Berpikir kritis siswa dalam pembelajaran berbasis masalah berbantuan kunci determinasi. Pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah ini, mana yang Bapak Ibu cari, tinggal download saja. Download saja, Bapak Ibu bisa klik saja nih. Nah, tinggal diklik saja mana yang menjadi alamatnya gitu. Klik download gitu kan. Download dan baca. Nah, nih silahkan di-download gitu ya. Oke, kita coba lihat nih
Apa artikel yang kita cari tadi? Oke, keluar hasilnya nih. Oke, pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dari kampus Riau. Nah, ini silahkan dibaca. Oh, ini penelitian PTK yang ya, dipublikasi di jurnal. Oh, ini ya. Oke, oke lah. Saya akan baca-baca. Kumpulkan dulu banyak-banyak. Nah, kalau saran saya Bapak Ibu, jangan cuma satu. Kalau bisa 20, 30, 40 Bapak Ibu, kumpulkan referensi yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu ingin pecahkan di kelas ataupun yang ingin ditulis. Oke, saya akan pembelajaran berbasis masalah PTK. Kumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10, 20. Download semuanya nih yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah. Jangan cuma satu tok gitu kan. Ya, banyak-banyak gitu kan. Dari berbagai sumber. Oke. Nah, setelah itu gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu baca di internet, dari Google Scholar khususnya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Untuk mendapatkan referensi ilmiah, karena Bapak Ibu sekali lagi tujuan kita menulis ini adalah PTK artikel ilmiah, tentu sumbernya harus ilmiah juga, dari Google Scholar untuk mencari artikel, Google Book untuk mencari buku. Oke. Nah, tapi untuk saat ini cukup mencari artikel saja. Untuk Google Book saya pending dulu, ataupun besok ilmu selanjutnya untuk Google Book ini. Google Scholar saja. Cari di Google Scholar sebanyak-banyak referensi yang berkaitan dengan apa yang menjadi minat Bapak Ibu tulis. Oke. Nah, selanjutnya sharing dengan orang berpengalaman. Nah, setelah nanti Bapak Ibu ini, Bapak Ibu baca gitu kan, baca-baca, tanya kepada orang berpengalaman seperti dosen, peneliti, praktisi, dan di Guru Cendekia ada banyak sekali orang berpengalaman. Sebut saja adalah saya lah contohnya, karena nggak mungkin jadi narasumber kalau nggak berpengalaman gitu kan. Saya udah apa namanya, udah puluhan jurnal yang terbit. Saya kelola artikel udah banyak banget gitu ya. Makanya saya berbagi seperti sekarang ini. Dan saya sudah bergabung juga di grup Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita buka sesi pertanyaan dan tanya jawab yang luas di WA grup itu. Silahkan ditanya, jangan sampai malu bertanya. Sharing. Oh Pak, artikel saya kok seperti ini banyak coret-coretannya ya, banyak ditolak gitu kan. Ataupun banyak banget revisinya, salah saya di mana. Nah, itu tujuan kita di Diklat ini sekarang. Sampai Bapak Ibu nanti bisa syukur-syukur Bapak Ibu bisa publis. Nah, karena saya lihat juga ada apa namanya, publikasi gratis juga bagi Bapak Ibu yang ingin publikasi artikel PTK-nya di hasil diklat ini. Ditunggu Bapak Ibu. Lalu perhatikan template jurnal tujuan. Nah, kita sudah mulai nih untuk menulis dan menyusunnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menulis artikel, menulis artikel itu kan tujuannya untuk publikasi. Kalau tulis-tulis saja ya ngapain gitu kan? Kalau tulis-tulis simpen-simpen di perpustakaan berdebu saja kan buat apa? Tulis, susun, dan publikasikan. Itu baru tepat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, artikel ilmiah ini tujuan publisnya kemana? Ya ke jurnal ilmiah kan? Seperti yang saya katakan awal tadi. Tapi dalam menulis artikel, nah seperti yang saya katakan tadi, itu ada banyak aturan. Ada segudang aturan untuk menulis artikel ilmiah. Oleh karena itu, banyak baca lagi, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu ketika mau publikasi itu ada template jurnal tujuan. Nah, seperti yang saya contohkan pada malam hari ini, silahkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saya kirimkan di WA grupnya sekarang ini. Saya kirimkan di WA grupnya berkaitan dengan template dan bisa dibuka. Diklat PTK namanya ya.
Saya kirimkan template jurnal Bapak Ibu di grupnya. Sorry, masih loading, sorry. Nah, sudah saya kirim Bapak Ibu di grup untuk template jurnalnya. Ya. Nah, seperti ini bentuk template Bapak Ibu. Bentuk petunjuk teknis yang paling wajib diikuti dalam menulis artikel. Sebelum Bapak Ibu nulis, oleh karena itu makanya baca dulu. Jangan nulis dulu, baca dulu ya, atau perhatikan dulu, simak dulu. Jangan nulis dulu sebelum Bapak Ibu baca, simak, perhatikan. Oh iya, kenapa saya harus baca itu? Karena banyak sekali aturannya. Oh, judulnya apa? Disingkat padat sesuai dengan substansi isi. Center, bold, Times New Roman 12 maksimal 15 kata. Nah ini sampai pedoman penulisannya juga diatur. Besar hurufnya 12 Times New Roman. Kalau sudah dikatakan Times New Roman, jangan pakai Arial gitu kan. Jangan pakai Calibri. Nah, pasti akan dicoret. Marginnya, itu ya, margin artikelnya seperti ini. 2, 3. Oke, jangan pakai margin 4 nanti repot kita. Nah, template ataupun aturan penulisan ini wajib hukumnya diikuti. Wajib ain hukumnya. Kalau dalam Islam itu ada wajib ain, itu kalau nggak dikerjakan itu berdosa kita. Ataupun kalau di artikel ini nggak mungkin diterima gitu kalau nggak sesuai. Sama dengan Bapak Ibu dulu ketika nyusun skripsi. Kalau nggak sesuai dengan pedoman kampusnya, ya jangan harap bisa ujian skripsi atau wisuda. Paling dicoret sampai apa namanya, ada ya skripsi yang dilempar. Nah, apaan nih nggak sesuai dengan pedoman gitu kan. Nah, ini sama seperti ini juga. Dari ini silahkan diperhatikan judulnya, kemudian identitas. Dan ini silahkan bisa Bapak Ibu download di WA grupnya, kemudian inilah yang digunakan untuk menulis. Dalam diklat kali ini adalah outputnya Bapak Ibu. Output yang Bapak Ibu bisa dapatkan dan bisa ditanyakan kepada kami. Oh Pak, ini gimana gitu. Silahkan ditanyakan nanti di diskusi. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu harus baca-baca dulu. Malam besok kita akan bongkar satu persatu terkait dengan template, kita terkait dengan contoh. Di materi Bapak Ibu sudah kami kirimkan juga contoh-contoh. Kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk berselancar di internet, coba cek contoh-contoh yang kami kirimkan, contoh artikelnya. Oh iya, artikelnya seperti ini ya, gitu kan. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian apa namanya, isinya seperti ini. Itu silahkan dibaca-baca terlebih dahulu, dan kita jumpa di esok hari untuk melanjutkan ataupun membongkar step by step dalam menulis artikel ini. Untuk materi malam ini, Bapak Ibu, saya cukupkan dan saya kembalikan ke moderator untuk kita bisa sharing kembali dan bisa belajar kembali dan diskusi. Silakan Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Suhardi atas penyampaian materi pada malam hari ini, di mana pada pertemuan pertama tadi sudah diulas. Begitu ya Bapak Ibu, terkait yang pertama bagaimana cara menentukan atau menemukan ide dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Kemudian Bapak Ibu juga melihat beberapa perbedaan, apa bedanya laporan penelitian, kemudian artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan juga artikel populer. Tidak hanya itu, tadi Bapak Ibu juga sudah bersama-sama menyimak terkait template yang ada dan juga bagaimana Bapak Ibu harus menulis artikel PTK begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin sekali untuk publish artikel di diklat daring kali ini juga akan menyediakan beberapa fasilitas untuk Bapak Ibu, di mana tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Suhardi, nanti akan ada sebuah kompetisi begitu ya istilahnya Bapak Ibu terkait publish artikel bagi Bapak Ibu nantinya, yang memang saya ingin sekali memiliki karya yaitu terkait publish artikel PTK begitu. Nah, dan juga tadi saya sangat terkesima sekali dengan salah satu slogan atau salah satu
hal yang bisa dikutip yaitu terkait jangan harap mahir menulis kalau malas membaca. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mari sama-sama kita belajar untuk memperkaya literatur kita, untuk memperkaya referensi kita dengan berselancar. Tadi sudah dijelaskan juga di Google Scholar atau Google Cendekia, atau juga ada yang namanya Google Book ya Bapak Ibu. Nah, baik, untuk kali ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan juga langsung bertanya di kolom chat Zoom. Baik, di sini sudah ada Bapak Khairul Arifin. Silakan Bapak Khairul Arifin bisa langsung mengaktifkan audionya, suaranya, Oke, Bapak. makasih Mbak Moderator. Pertanyaan yang sangat singkat banget. Jadi kalau satu siklus itu kan disyaratkan 2 pertemuan ya. Satu siklus disyaratkan 2 pertemuan. Nah, pertanyaan saya, satu pertemuan itu artinya satu tatap muka atau satu sintak ya? Kan bisa jadi satu tatap muka itu kan tidak menyelesaikan satu sintak. Jadi misalkan itu menggunakan STAD gitu ya. Itu kan mungkin satu sintak saya selesaikan selama 2 pertemuan. Nah, mohon izin saya ulangi pertanyaan saya, apakah satu pertemuan itu diartikan dengan satu tatap muka atau satu sintak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Khairul Arifin. Terkait pertanyaan dari Bapak Khairul Arifin tadi, begini Pak, apakah satu siklus itu adalah satu kali tatap muka atau sintaks pembelajarannya? Begitu Pak. Silakan Bapak Sordi bisa langsung menjelaskan. Baik, sebelumnya saya bisa berinteraksi dengan Pak Khairul Arifin. Pak Khairul pernah nulis artikel sebelumnya? Pernah, Pak? Oke, baik. Untuk publikasi pernah? Pernah. Oke, keren. Artikelnya artikel PTK atau artikel penelitian, jenis penelitian yang lain? Yang satu PTK, yang satu jenis lain. Oke, baik. Udah berpengalaman berarti ini. Nah, nanti Bapak Ibu, kami tidak menggurui di sini, tapi jika Bapak Ibu ada yang mungkin ada punya pengalaman, ada yang memiliki pengetahuan, silahkan juga Bapak, kita sharing juga sifatnya di sini Bapak Ibu. Dan fokusnya adalah kita menulis artikel. Kalau Bapak Ibu terlalu dalam ke PTK, ada banyak sekali sampai dalam-dalamnya. Silahkan jika memang Bapak Ibu ingin berdiskusi terkait dengan PTK, ada kelas khususnya untuk PTK Bapak Ibu, terkait dengan Bapak Ibu membahas siklus panjang sekali, tahapannya siklus, kemudian pertemuan dan sebagainya. Nah, kami di diklat kali ini lebih menyusun artikel PTK-nya saja. Tapi Bapak Ibu, it's okay. Dalam satu artikel juga harus jelas juga bagaimana dalam bagian PTK-nya juga harus bagus gitu ya. Nah, dalam siklus gitu ya, satu siklus gitu kan, satu PTK 2 siklus minimal. Satu siklus 2 pertemuan. Satu pertemuan itu silahkan Bapak Ibu tentukan sendiri. Karena sekali lagi Bapak Ibulah yang tahu kondisi kelas. Bapak Ibulah yang tahu bagaimana Bapak Ibu keadaan siswa-siswinya. Nanti Bapak Ibu kita dipaksa untuk 1-2 sintak ataupun pertemuannya harus begini-begini, tidak akan sama Bapak Ibu karakter siswa satu dengan yang lain, kelas satu dengan yang lain, antara daerah ini dengan daerah itu beda-beda karakter kelasnya. Oleh karena itu spesialkan PTK ini perlakuannya sesuai dengan Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu menggunakan satu sintak pada pertemuannya di satu pertemuan itu juga Bapak Ibu atur apakah 10 menit, 20 menit, itu silahkan diatur sendiri sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, siswa-siswi Bapak Ibu, keadaannya dan
kondisi. Itu jawaban saya. Silahkan bisa diatur sendiri Bapak Hairul Arifin. Dan kami tunggu artikel selanjutnya dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Suhardi atas penjelasannya. Berarti terkait hal tersebut diberikan keleluasaan sendiri bagi Bapak Ibu selaku peneliti dan juga guru yang memang tahu bagaimana kondisi atau keadaan di kelas tersebut. Baik, silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya terkait seputar artikel ilmiah PTK ya Bapak Ibu. Baik, saya langsung ke Ibu Siti Solikah. Ini sudah raise hand, Ibu Siti Solikah. Apakah masih mendengarkan suara dari kami? Ibu Siti Solikah? Silakan bagi Bapak Ibu yang raise hand bisa langsung menghidupkan kameranya ya. Silakan Bapak Ibu, nanti jika sudah ingin berbicara boleh ditutup kameranya, tidak apa-apa. Nah, ini ada Bapak Muzaini. Silakan Bapak Muzaini bisa langsung bertanya kepada Bapak Suhardi. Silakan Pak. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Suhardi. Ini mau tanya terkait dengan pembuatan atau penyusunan artikel PTK. Ini yang kami belum begitu paham, artinya perbedaannya dengan membuat jurnal. Kemarin saya pernah juga membuat jurnal PTK. Jadi dari PTK kami itu sudah kami jurnalkan. Tetapi untuk yang pembuatan artikelnya itu seperti apa, memang kami masih butuh penjelasan dari dokter. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muzaini. Silakan Pak Suhardi bisa langsung menanggapi. Pak Muzaini mungkin terlambat masuk atau seperti apa tadi. Salam kenal sebelumnya Pak Muzaini. Agar tidak salah paham, tadi awal pertemuan ini saya sudah sampaikan. Artikel itu adalah tulisannya Bapak Ibu. Artikel adalah tulisannya sebelum dipublikasi. Setelah dipublikasi, itu namanya jurnal. Atau medianya disebut jurnal ilmiah. Oke. Nah, yang disusun sekarang adalah artikelnya, tulisannya itu. Nah, nanti tulisan itulah yang dipublikasi pada jurnal ilmiah, agar tidak salah istilah saja. Nanti bisa dilihat rekaman ataupun materi awal saya tadi. Perbedaan antara artikel dan jurnal. Seringkali Bapak Ibu menggunakan istilah, Pak, saya ingin publikasi jurnal saya, gitu kan. Nah, itu kan itu salah istilahnya. Pak, saya ingin publikasi artikel saya di jurnal ini, gitu kan. Itu bisa, gitu ya. Jurnal itu setelah dipublikasi. Itu saja, Ibu Melisa. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ini Pak, terkait beberapa hal terkait artikel ilmiah PTK. Izin dari ini tulisan akunnya Lenovo, izin bertanya Bapak, jika PTK sudah selesai dilaksanakan tetapi belum diseminarkan, apakah bisa artikelnya dikirim di jurnal? Terima kasih Pak, begitu. Baik, saya coba cek yang ada di kolom chatting juga nanti Pak Ibu moderator. Oke, Bapak Ibu yang memiliki laporan PTK, seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga, artikel yang Bapak Ibu kirim di jurnal itu bisa berasal dari laporan PTK Bapak Ibu sendiri, dari skripsi Bapak Ibu, tesis, disertasi, itu silahkan bisa dijadikan sebuah artikel. Intinya Bapak Ibu buat artikelnya dulu, jangan laporan yang dikirimkan untuk ke jurnal. Nah, gitu kan. Dikonversi ataupun disusun dulu menjadi artikel menggunakan template jurnal, lalu artikel yang sudah sesuai dengan template itulah yang Bapak Ibu kirimkan ke jurnal untuk dipublikasikan. Nah, itu jawabannya. Dan boleh, silahkan, ditunggu sekali. Justru Bapak Ibu sudah memiliki laporan PTK, akan lebih gampang dong untuk menyusun artikelnya, gitu kan? Itu jawaban praktisnya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari setelah kita menulis artikel PTK, bagaimana cara mempublikasikannya? Silahkan Bapak Ibu, kami tidak hanya sekedar teori, gitu ya. Kalau PTK ini jurnal seperti ini, silahkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu
setelah Bapak Ibu mendengarkan, membaca apa yang Bapak Ibu terima di diklat ini, silahkan susun artikelnya. Susun artikelnya berdasarkan template yang saya gunakan. Karena kami juga mengelola sekitar 25 jurnal nasional yang siap untuk mempublikasikan artikel Bapak Ibu. Dan kami juga akan bagikan nanti 10 artikel PTK yang publikasi gratis. Nanti di akhir pertemuan akan kami share aturannya dan beberapa caranya Bapak Ibu. Kemudian dari berapa angka kredit ya beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda angka kredit ataupun poinnya. Untuk silahkan oleh karena itu banyak baca Bapak Ibu juga. maaf sekali untuk saran ini ya Bapak Ibu. Angka kredit itu tentunya Bapak Ibu harus banyak baca berkaitan dengan pedoman. Ada satu bundle pedoman itu buku 1 sampai buku 5 di angka kredit itu untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu dosen ada sekitar PO PAK namanya. Itu silahkan Bapak Ibu baca terlebih dahulu angka kredit untuk jurnal nasional sekian, jurnal internasional sekian, jurnal bereputasi sekian dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian PTK yang sudah 2016 apakah bisa dibuat artikelnya? Sangat bisa Bapak Ibu, silahkan. Bisa disesuaikan menjadi artikel terlebih dahulu. Semua laporan itu yang akan Bapak Ibu publikasikan harus dibuat menjadi artikel terlebih dahulu. Kemudian plagiasi, ada pernah menulis artikel PTK tertolak oleh sistem karena kemiripan dengan artikel yang lain. Nanti malam kedua akan kami coba untuk bagikan ilmunya karena berkaitan dengan plagiasinya. Nah, plagiasi itu tentunya di semua karya ilmiah, apakah berbentuk laporan, artikel itu pasti akan dicek plagiasinya. Mensiasatinya salah satunya berkaitan dengan parafrase. Nah, silakan dibaca berkaitan dengan parafrase itu apa di Google. Parafrase adalah gitu kan. Nah, salah satu caranya itu adalah seperti itu. Kemudian PTK yang belum diseminarkan apakah bisa dijadikan jurnal? Bisa dan boleh sekali. Tidak harus diseminarkan terlebih dahulu. Apakah PTK harus 2 siklus juga? PTS juga harus 2 siklus juga? Ya, sama. Dalam satu penelitian tindakan itu minimal 2 siklus. Tidak hanya PTK, PTS juga iya. Apakah harus menggunakan abstrak bahasa Inggris? Tidak harus Bapak Ibu. Sesuai dengan pedomannya saja. Kalau diminta menulis abstrak bahasa Inggris, silahkan ditulis. Kalau dalam template-nya tidak ada abstrak bahasa Inggris, jangan ditulis. Merepotkan diri namanya. Kalau nggak ada ya jangan gitu kan. Jangan diada-adakan kalau memang disuruh nggak ada, gitu ya. Lalu terkait dengan kegiatan pembimbingan pembuatan PTK ada nggak Pak? Ada, hanya saja di kelas yang lain. Kalau sekarang fokusnya pada jurnal, artikel. Nah, silakan bisa hubungi saya kalau Bapak Ibu ingin dibimbing untuk membuat PTK. Kemudian kalau sudah diterima dan dimuat di jurnal, bagaimana proses nilai angka kreditnya? Wah, ini angka kredit lagi. Bisa dicek Bapak Ibu angka kreditnya untuk pengajuan PAK Bapak Ibu guru. Nanti juga ada beberapa kali kami adakan kegiatan untuk penilaian angka kredit. Itu pertanyaan khususnya di sana. Sekarang Bapak Ibu fokus untuk membuat artikel dan jurnal dulu. Nah, jangan berandai-andai dulu Pak. Kalau saya sudah diterima gini-gini untuk angka kreditnya, silahkan fokus di satu tujuan dulu Bapak Ibu ya. Di artikel dan nanti publikasi di jurnal. Beberapa sumber menyatakan definisi yang berbeda tentang artikel ulasan. Mohon penjelasannya. Artikel ulasan apa itu ataupun artikel review itu adalah sama sepertinya, sama maksudnya Bapak Ibu. Artikel yang Bapak Ibu bisa publikasikan itu bisa berbentuk
review atau dari hasil penelitian. Review itu seperti artikel literatur istilahnya, penelitian literatur, ya, dari kumpulan-kumpulan literatur yang mungkin Bapak Ibu tidak langsung penelitian di lapangan seperti PTK itu bisa dipublikasikan. Tapi untuk pembahasan kali ini kita bahas ke PTK, Bapak Ibu. Kemudian dari Bapak Sutrisno, kalau artikel diambil dari PTK berarti sudah banyak materi yang siap dipublikasikan. Lalu bagaimana cara membuat artikel tanpa berdasarkan PTK? Caranya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya PTK lebih gampang. Bahkan satu PTK, ya, satu PTK Bapak Ibu bisa pecah ataupun tidak pecah sih, lebih ke banyak bisa lebih ringkas gitu ya. Tinggal meringkas saja jika Bapak Ibu sudah punya PTK. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya laporan PTK, silahkan bisa langsung dibuat artikelnya. Artikelnya berdasarkan template yang saya kirimkan di WA group Bapak Ibu masing-masing. Jadi langsung nggak perlu, apakah saya harus buat laporan dulu baru bisa punya artikel, Pak? Bisa langsung buat artikelnya tanpa membuat laporan. Itu boleh dan dipublikasikan. Tapi jika sudah terlanjur punya laporan PTK, lebih bagus sekali, gitu kan? Tinggal dirangkum saja. Apa perbedaan skripsi sama PTK? Ini kalau skripsi itu bentuk laporan, ya. Nah, kalau PTK itu adalah model penelitiannya. Nah, itu beda jauh Bapak Ibu ya. Skripsi, tesis itu bentuk laporan. Kalau PTK, kualitatif, kuantitatif itu adalah bentuk model penelitian, bentuk penelitian. Saya mau dibimbing untuk pembuatan PTK. Silakan bisa chat narahubungnya Bapak Ibu untuk pembuatan PTK. Karena kali ini kita membuat artikel untuk artikel PTK-nya. Jadi artikel PTK ini bisa Bapak Ibu ambil dari laporan, bisa Bapak Ibu susun langsung menggunakan template, langsung menjadi artikel. Apakah materi yang diberikan setiap siklus sama atau berbeda? Baik, boleh berbeda dan boleh sama. Berbeda dalam arti masih satu pembahasan, pokok pembahasan gitu ya. Pokok pembahasan yang Bapak Ibu ingin terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Misalkan Bapak Ibu dalam materi kalau pelajaran olahraga misalkan senam, materi senam misalkan. Ya, itu kan ada beberapa materi, ada mungkin lompat jauh kah ataukah lompat indah kah namanya. Nah, itu boleh Bapak Ibu, tapi dalam satu sub pokok bahasan besar. Kemudian PTK berobjek kelas kursus. Boleh. Mungkin Bapak Ibu yang kelas non formal misalkan, ataupun kelas ini. Kelas Zoom ini kan boleh juga, tidak harus di kelas formal 4x4. Misalkan saya buat judul artikel itu peningkatan luaran karya ilmiah dengan menggunakan Zoom meeting di diklat Zoom meeting guru cendekia misalkan, boleh. Itu dalam PTK-nya. Kelas kursus boleh. Menulisnya mulai dari mana? Udah sering baca tapi tidak nulis-nulis juga. Nah, ini silahkan Bapak Ibu nulisnya, tentunya nanti oke lah, saya bagikan sedikit ilmunya berkaitan dengan nulis dari mana, karena baca tapi nggak action ya bingung juga nantinya. Baca dan tulis, kemudian konsultasikan tentunya. Tanya juga boleh, silahkan Pak, saya sudah tulis judul, apakah sudah benar? Boleh, silahkan ditanyakan. Kirimkan artikelnya, boleh. Kemudian Pak, saya sudah tulis latar belakang, bisa mohon dikoreksi. Juga silahkan Bapak Ibu, boleh. Oke, jadi jangan sampai Bapak Ibu terhenti sampai baca saja. Tadi saya bilang baca dulu baru nulis, tapi sekarang pertanyaannya bingung juga mau mulai dari mana, gitu kan?
Kan di template itu sudah jelas. Oke, tulis dulu identitasnya deh. Kalau Bapak Ibu yang bingung nanti ini, saya bingung Pak mau nulis dari mana gitu kan. Wah ini bingung juga saya akhirnya. Silahkan tulis nama, kalau belum bisa tulis judul artikel, tulis namanya dulu deh gitu kan. Nah kemudian judul artikelnya ditulis tentu sesuai dengan PTK. Kalau Bapak Ibu tulis ini ya diikuti saja ini. Oke, lalu buat pendahuluan sama seperti Bapak Ibu buat skripsi dulu. Apalagi kalau artikel ini kan sedikit sekali halamannya, pasti bisa. Oke. Kemudian banyak juga pertanyaannya. Apakah nanti ada bimbingan penyusunan artikel tanpa didasari laporan PTK? Untuk diklat ini Bapak Ibu tidak kami bimbing secara khusus. Ada kelas khususnya, kelas eksklusif namanya Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan, bisa japri di narahubungnya. Itu dibimbing dari awal sampai publikasi. Kalau yang ini nggak mungkin dong kita akan ini hanya sebatas penyampaian dan kita diskusikan. Kemudian PTK saya pernah dimuat di jurnal, apakah bisa dipublikasikan di jurnal lain? Tidak bisa Bapak Ibu. Satu artikel itu hanya dipublikasikan di satu jurnal. Kalau Bapak Ibu publikasikan di jurnal yang lain pasti akan terkena plagiat. Sebaiknya silahkan dibuat yang baru atau modifikasi laporan PTK sebelumnya ataupun artikel PTK-nya sebelumnya. Dari Pak Sutrisno. Kemudian dalam pembuatan PTK pada bab pembahasan. Nah ini bab pembahasan harus dibuat grafik diagram batang. Silahkan Bapak Ibu. Dalam pembahasan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dalam bagian pembahasan itu silahkan Bapak Ibu mau buat diagram kah, mau buat chart kah, ataupun follow chart gitu kan, atau membuat tabel yang jelas bagaimana data itu bisa tersampaikan dan terbaca dengan baik. Oke. Itu intinya dalam penyampaian ataupun penulisan artikel. Baik, terima kasih Bu Melisa, itu saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Suhardi atas tanggapan dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu peserta diklat daring di kolom chat Zoom. Dan sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan begitu. Mungkin ini juga menjadi beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu yang lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan di tengah jalan begitu, seketika terlintas, oh ya saya ingin bertanya ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pertanyaan atau melakukan diskusi interaktif di WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir karena nanti Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait pembimbingan, nanti Bapak Ibu silakan bisa japri Bapak Suhardi atau narahubung yang ada begitu terkait pembimbingan PTK tersebut. Akan tapi di diklat daring ini Bapak Ibu fokus kita adalah menulis dan menyusun artikel PTK. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung take action begitu ya istilahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini tidak hanya menyimak materi saja terkait bagaimana menulis dan menyusun, tidak hanya teori saja yang didapat, akan tetapi Bapak Ibu juga memiliki karya yang nyata begitu. Tentunya untuk pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi juga telah dijelaskan juga oleh Bapak Suhardi terkait 10 artikel yang nanti Bapak Ibu bisa melakukan publikasi begitu. Jadi harus semangat Bapak Ibu. Yang pertama tadi bagaimana caranya terkait penulisan artikel PTK begitu atau penulisan artikel dan publikasinya. Yang pertama Bapak Ibu silakan membaca, perbanyak membaca literatur atau referensi yang ada. Kemudian Bapak Ibu silakan bisa langsung menulis gitu sesuai dengan template yang ada. Tadi juga telah dibagikan oleh Bapak Suhardi template artikel PTK-nya di WhatsApp Group. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu maksudnya seperti apa, dan nanti di pertemuan kedua akan dikupas tuntas oleh Bapak Suhardi terkait penyusunan
atau penulisan artikel PTK. Begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat tentunya Bapak Ibu, di mana di malam hari ini tidak semua Bapak Ibu bisa bertanya, akan tetapi Bapak Ibu masih bisa melanjutkannya diskusi interaktif di WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dan bagi Bapak Ibu yang bertanya perihal presensi, Bapak Ibu sekali lagi di Diklat daring Guru Cendekia ini Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait hal tersebut. Bapak Ibu di sini silahkan fokus menyimak dan berkarya nyata untuk pendidikan. Karena nantinya dokumen secara lengkap akan kami bagikan di WhatsApp Group. Jadi jangan sampai Bapak Ibu leave dari grup tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini Bapak Ibu bisa kita cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan kedua Bapak Ibu, saya harap dan kami harap tentunya Bapak Ibu masih tetap semangat dan dapat menciptakan atau dapat menyusun sebuah karya yang nyata, begitu ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD atas pemaparan materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, sangat detail sekali ya Bapak Ibu, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat daring Guru Cendekia yang antusias sekali pada malam hari ini. Tentunya tetap semangat Bapak Ibu, semangat membara di pertemuan pertama ini juga harus sampai di pertemuan selanjutnya. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.